Di seluruh dunia, ada begitu banyak atraksi yang dirancang bukan hanya untuk menghibur, tapi juga untuk memacu adrenalin sampai ke batasnya. Mulai dari roller coaster yang melesat dengan kecepatan luar biasa, jembatan kaca yang menggantung di atas jurang, hingga wahana air dan petualangan ekstrim yang hanya berani dicoba oleh mereka yang benar-benar punya nyali. Dalam video ini, kita akan menjelajah 20 atraksi paling menegangkan di berbagai belahan dunia, yang masing-masing punya keunikan dan tantangannya sendiri. Yuk langsung kita mulai dari nomor 20. Diving Coaster, Vanish, Jepang. Di Yokohama Cosmo World, ada sebuah roller coaster unik bernama Diving Coaster Vanish. Wahana ini meluncur dengan cepat di atas ketinggian, lalu tiba-tiba menukik langsung ke arah sebuah kolam besar. Saat kereta memasuki terowongan bawah kolam, semburan air muncul di sekeliling lintasan dan memberikan ilusi seolah-olah keretanya benar-benar tenggelam. Perpaduan cahaya, efek air, dan kecepatan menjadikan coaster ini salah satu atraksi paling ikonik di Yokohama. Energi wahana tetap terasa intens, tetapi masih aman dan menyenangkan bagi pengunjung yang mencari pengalaman berbeda dari roller coaster pada umumnya. Terowongan bawah kolam dibangun dengan sistem anti tekanan dan ventilasi terkontrol agar air tidak pernah mencapai jalur rel. Struktur kolam diperkuat dengan panel khusus yang memungkinkan semburan air tetap tinggi dan stabil meski kereta melintas dalam kecepatan tinggi, sehingga efek tenggelam dapat terus dipertahankan tanpa risiko masuknya air ke terowongan. Nomor 19. Godzilla Zipline, Jepang. Di Taman Hiburan Nijigen no Mori di Pulau Awaji, Jepang, pengunjung dapat merasakan atraksi Godzilla berukuran raksasa dengan konsep yang sepenuhnya tematik. Pengunjung meluncur menggunakan zipline langsung menuju mulut Godzilla setinggi sekitar 20 meter dan sepanjang lebih dari 100 meter. Setelah mendarat di dalam struktur Godzilla, petualangan berlanjut dengan area permainan interaktif yang dipresentasikan seperti laboratorium penelitian. Di sini, pengunjung mengikuti misi untuk menghentikan penyebaran sel-sel Godzilla. Nuansa taman dipenuhi dekorasi dan interior bertema kaiju, sehingga pengalaman terasa menyatu dari awal sampai akhir. Instalasi Godzilla raksasa ini memiliki rangka baja yang dilapisi panel fiberglass tahan cuaca, menjaga bentuk dan tekstur kulit tetap sama dalam berbagai kondisi lingkungan. Nomor 18. Formula Rossa, Uni Emirat Arab. Kalau bicara soal yang paling besar, paling cepat, atau paling ekstrim, Uni Emirat Arab memang hampir selalu jadi juaranya. Jadi wajar saja kalau roller coaster tercepat di dunia bisa kamu temukan di Abu Dhabi. Namanya Formula Rossa, dan wahana ini bisa melaju hingga hampir 240 km per jam. Kecepatannya benar-benar gila. Bahkan, setiap penumpang wajib pakai kacamata pelindung, bukan buat gaya, tapi supaya mata nggak kemasukan serangga saat melaju kencang. Begitu kereta keluar dari stasiun, kecepatannya langsung melonjak dan mencapai titik maksimal hanya dalam 4,9 detik. Semua itu berkat sistem peluncuran hidrolik, mirip seperti ketapel di kapal induk pesawat tempur. Wahana ini memang dibuat dengan satu tujuan utama, ngebut secepat mungkin. Sepanjang lintasan, tubuh penumpang bakal terus ditekan oleh G-force yang cukup brutal. Panjang treknya sendiri sekitar 2,5 km, dan desainnya terinspirasi dari sirkuit balap Monza di Italia, makanya dinamakan Formula Rossa. Jadi, kalau menurut kamu, sensasi terbaik dari roller coaster adalah soal melaju sekencang-kencangnya, wahana ini jawabannya. Formula Rossa bisa kamu coba di Ferrari World, Abu Dhabi. Nomor 17. Tianmenshan Cable Car, Cina. Kereta gantung Tianmenshan Cable Car dikenal sebagai salah satu jalur gondola paling panjang dan dramatis di dunia. Dengan panjang sekitar 7,5 km dan perjalanan selama 28 menit, gondola ini membawa penumpang dari pusat kota Zhangjiajie menuju puncak Gunung Tianmen yang berada di ketinggian lebih dari 1.200 meter. Sepanjang perjalanan, gondola melintasi lembah curam, tebing tinggi, serta jalur naik dengan kemiringan hingga 38 derajat. Pemandangan alamnya memberikan suasana tenang, namun tetap memunculkan rasa tegang karena ketinggiannya yang ekstrim. Atraksi ini menjadi salah satu cara terbaik untuk menikmati keindahan kawasan Gunung Tianmen. Selain gondola,
Kawasan Tianmen juga memiliki jalan kaca yang dibangun langsung di sisi tebing dengan ketinggian lebih dari 1.400 meter. Material kaca yang digunakan telah melalui pengujian tekanan berat, memungkinkan pengunjung berjalan di atas jalur bening ini sambil menikmati pemandangan vertikal ke arah jurang di bawahnya. Nomor 16. Kilimanjaro Water Slide, Brasil. Kilimanjaro Water Slide di Brasil dikenal sebagai salah satu seluncuran air tertinggi di dunia yang dapat dinaiki tanpa ban atau perlengkapan tambahan. Tingginya mencapai sekitar 49,9 meter, membuat banyak orang sudah merasa ngeri bahkan sebelum mencapai puncak. Dari titik paling atas, tubuh meluncur dengan kecepatan tinggi dan dapat mencapai lebih dari 90 km per jam, memberikan sensasi jatuh bebas yang sangat intens. Sebagian besar pengunjung yang datang sebenarnya tidak berani turun setelah melihat langsung kemiringan seluncuran. Banyak yang memutuskan kembali turun dengan tangga setelah menyadari betapa curamnya sudut seluncuran dari posisi berdiri. Bagi yang berani, lintasan lurus sepanjang slide memberikan akselerasi cepat tanpa hambatan, hingga akhirnya meluncur ke kolam penampungan di bagian bawah. Struktur seluncuran ini dibangun menggunakan rangka baja dan fiberglass tebal yang dirancang untuk menahan panas ekstrim khas cuaca Brasil. Selain itu, kolam pendaratan diperhitungkan secara khusus agar mampu mengurangi kecepatan tubuh secara aman tanpa tekanan berlebih pada sendi atau tulang belakang pengunjung yang meluncur pada kecepatan tinggi. Nomor 15. Berlayar di Iguazu Falls, Argentina, Brazil. Iguazu Falls yang berada di perbatasan Argentina dan Brasil dikenal sebagai salah satu air terjun terbesar dan paling mengesankan di dunia. Di sini, atraksi berlayar menjadi kegiatan favorit, di mana perahu bermesin membawa pengunjung mendekati area jatuhan air hingga mereka merasakan langsung hempasan angin dan percikan air yang kuat. Pengalaman ini memberikan sudut pandang berbeda dibandingkan melihatnya dari platform atas, karena pengunjung dapat merasakan skala dan kekuatan air terjun dari jarak yang sangat dekat. Atraksi perahu ini bukan sekedar wisata biasa, melainkan perjalanan yang cukup menegangkan, karena arus sungai yang deras dan tekanan air dari ratusan air terjun di sekitarnya. Pengunjung biasanya sudah diperingatkan bahwa mereka akan basah total karena perahu sering dibawa mendekati titik-titik jatuhan air yang paling kuat. Iguazu Falls sendiri terdiri dari sekitar 275 jatuhan air yang tersebar sepanjang 2,7 km. Salah satu titik paling terkenal adalah Garganta del Diablo atau Devil's Throat, jurang besar berbentuk U yang menghasilkan suara gemuruh yang dapat terdengar dari kejauhan. Area inilah yang menjadi daya tarik utama fotografer dan peneliti hidrologi yang mempelajari kekuatan aliran air skala besar. Nomor 14. Yukon Striker, Kanada. Yukon Striker adalah salah satu dive coaster paling terkenal di dunia, dengan ciri khas drop vertikal setinggi 74 meter yang membuat kereta berhenti sejenak di tepi jurang sebelum dijatuhkan lurus ke bawah. Wahana ini juga melintasi terowongan bawah air dan rangkaian inversi yang dirancang untuk memaksimalkan sensasi kecepatan dan tekanan G. Kereta Yukon Striker memiliki formasi tempat duduk lebar tanpa lantai, memberikan pandangan langsung ke bawah ketika memasuki drop utama. Sensasi menggantung beberapa detik sebelum dijatuhkan menjadi momen paling menegangkan dalam keseluruhan perjalanan. Setelah drop, lintasan berlanjut dengan loop besar, kurva menukik, dan tikungan cepat yang menjaga adrenalin tetap tinggi. Lintasan Yukon Striker memegang rekor sebagai salah satu dive coaster dengan inversi terbanyak pada masanya, termasuk fitur Zero G Roll yang menciptakan sensasi melayang sesaat. Sistem pengaman kursinya dirancang agar penumpang tetap stabil di posisi terbuka, memungkinkan sudut pandang yang lebih luas ketika melintasi puncak drop dan area bawah air. Nomor 13. Plank Walk di Cina. Dikenal sebagai jalur pendakian paling berbahaya di dunia, Plank Walk di Cina bukanlah tempat wisata untuk semua orang. Jalur ini lebih cocok bagi mereka yang benar-benar pencinta tantangan ekstrim, atau yang nyalinya memang di atas rata-rata. Pendakian ini jelas bukan pilihan yang tepat kalau kamu punya fobia ketinggian, atau sekedar takut terpleset dan jatuh ke jurang curam di sisi gunung. Bayangkan saja, jalurnya terdiri dari papan kayu sempit, tangga besi, hingga pijakan kecil yang menempel langsung di dinding gunung. Cara melintasinya pun terbilang tidak biasa dan bikin jantung kerja ekstra. Bagian paling terkenal dari jalur ini adalah Plank Walk,
sebuah papan kayu selebar sekitar 30 cm yang menempel di tebing vertikal. Satu-satunya pengaman hanyalah sabuk keselamatan yang terhubung ke tali baja. Itulah yang mencegah ribuan wisatawan pencari adrenalin jatuh ke jurang di bawahnya. Meski begitu, jalur ini juga dikenal dengan reputasinya yang cukup kelam. Ada laporan kecelakaan, termasuk wisatawan yang terpeleset saat berfoto hingga insiden tragis lainnya. Angka pastinya memang Jawarna dicatat secara resmi, namun kabar tersebut saja sudah cukup membuat banyak orang berpikir dua kali sebelum mencobanya. Namun mari kita kesampingkan dulu sisi kelamnya. Alasan mengapa banyak orang tetap datang ke sini cukup sederhana. Pemandangannya luar biasa, dan sensasi adrenalin yang didapat benar-benar sulit ditandingi. Berdiri di atas papan kayu sempit dengan jurang menganga di bawah kaki, jelas memberi pengalaman yang tak terlupakan. Jadi, kalau ketinggian ekstrim, papan sempit dua arah, dan uji nyali di tepi tebing terdengar seru buatmu, Plank Walk di Cina mungkin layak masuk daftar tantangan hidupmu. Nomor 12. China's Grand Canyon Glass Bridge. China's Grand Canyon Glass Bridge berada di kawasan Zhangjiajie dan terkenal sebagai salah satu jembatan kaca tertinggi di dunia. Jembatan ini menggantung di atas lembah sedalam sekitar 300 meter dengan permukaan lantai yang seluruhnya terbuat dari panel kaca transparan. Saat melintasinya, pengunjung dapat melihat langsung jurang di bawah kaki, menciptakan sensasi berjalan di udara. Keamanan konstruksi jembatan ini menggunakan kaca tempered berlapis yang mampu menahan beban sangat besar. Panel kaca dirancang untuk tetap kokoh meskipun terkena tekanan angin atau banyak pengunjung berjalan secara bersamaan. Meski aman, kondisi angin kencang dapat menciptakan pengalaman yang jauh lebih menegangkan karena jembatan terasa sedikit bergoyang. Kawasan Zhangjiajie Grand Canyon juga menawarkan aktivitas seperti zipline dan perahu di sungai bawah lembah, sehingga kunjungannya sering dikombinasikan dengan paket wisata petualangan. Jembatan kaca ini sempat memecahkan rekor sebagai yang terpanjang sebelum kemudian beberapa negara membangun versi serupa, menjadikannya pionir jembatan kaca modern di industri pariwisata. Nomor 11. Catch of Death, Australia. Catch of Death di Crocosaurus Cove memungkinkan pengunjung turun langsung ke air bersama buaya air asin berukuran raksasa. Pengunjung masuk ke dalam tabung transparan setebal beberapa sentimeter yang kemudian diturunkan ke dalam kolam buaya. Ketika tabung menyentuh air, buaya sering bergerak mendekat sehingga pengunjung dapat melihat dari jarak yang sangat dekat. Tabung pelindung terbuat dari akrilik tebal yang dirancang agar tahan gigitan dan tekanan air, memastikan pengunjung tetap aman selama berada dalam kolam. Selama sesi, tabung sering diputar atau digerakkan perlahan agar memberikan sudut pandang berbeda terhadap predator besar tersebut. Durasi setiap penurunan biasanya berkisar beberapa menit. Crocosaurus Cove menampilkan salah satu koleksi buaya air asin terbesar di Australia, termasuk individu yang berasal dari alam liar dan berusia puluhan tahun. Aktivitas Catch of Death sering dimanfaatkan sebagai program edukasi untuk memperkenalkan karakteristik buaya air asin, yang dikenal sebagai salah satu hewan paling kuat dan agresif di dunia. Nomor 10. Thunder River Rapids Ride, Australia. Thunder River Rapids Ride dulunya merupakan atraksi arung jeram buatan yang populer di Dreamworld, Australia. Wahana ini membawa pengunjung menggunakan perahu bundar yang menavigasi aliran air buatan dengan arus cepat, putaran, dan jalur berombak. Dari luar, wahana tampak seperti atraksi keluarga yang aman dan menyenangkan. Namun, pada tahun 2016, wahana ini mengalami insiden fatal yang menyebabkan 4 pengunjung meninggal. Investigasi mengungkap sejumlah masalah operasional, termasuk peralatan lama, kegagalan sistem ban berjalan, dan kurangnya inspeksi keselamatan. Setelah insiden, pihak Dreamworld menutup permanen wahana ini dan membongkar seluruh struktur yang tersisa. Peristiwa tersebut memicu perubahan besar dalam regulasi wahana hiburan di Australia, termasuk peningkatan persyaratan audit keselamatan dan standar inspeksi rutin. Banyak taman bermain lainnya juga melakukan evaluasi ulang terhadap operasi wahana air setelah kejadian tersebut. Nomor 9. Farouk Water Slide, Amerika Serikat. Farouk Water Slide pernah menyandang gelar sebagai seluncuran air tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 51,4 meter, melampaui tinggi patung Liberty tanpa pondasi. Wahana ini menggunakan perahu khusus yang membawa beberapa orang sekaligus, lalis meluncur menuruni lereng curam sebelum naik pada bukit kedua dan kembali turun dengan kecepatan tinggi. Pada tahun 2016,
terjadi kecelakaan tragis yang menyebabkan seorang anak kehilangan nyawa akibat desain wahana yang tidak memenuhi standar keamanan. Investigasi mengungkap bahwa bentuk seluncuran dan sistem pengaman tidak cukup stabil untuk menahan kecepatan dan gaya angkat di bagian puncak. Wahana ini kemudian ditutup permanen dan dibongkar seluruhnya. Kasus Verup memicu revisi besar-besaran pada regulasi taman air di seluruh Amerika Serikat. Nomor 8. Action Park, New Jersey, Amerika Serikat. Action Park di New Jersey dikenal sebagai salah satu taman hiburan paling berbahaya dalam sejarah Amerika Serikat. Taman ini menghadirkan berbagai wahana eksperimental, termasuk water slide ekstrim, go-kart berkecepatan tinggi, dan kolam arus kuat yang seringkali tidak memiliki standar pengamanan memadai. Meski penuh risiko, taman ini sempat populer karena menawarkan sensasi yang jarang ditemukan di tempat lain. Selama operasinya dari akhir 1970-an hingga 1996, Action Park mencatat banyak kecelakaan dan cedera serius, mulai dari patah tulang hingga insiden fatal. Minimnya pelatihan staf serta desain wahana yang tidak mengikuti standar industri membuat tingkat risikonya semakin tinggi. Hal ini menyebabkan reputasi Action Park menjadi legenda kontroversial di dunia hiburan. Nomor 7. Aqualoop Water Slide. Aqualoop adalah water slide tertutup dengan desain loop vertikal yang melontarkan pengunjung melalui tabung transparan menggunakan trapdoor otomatis. Ketika lantai terbuka, tubuh langsung meluncur turun dan memasuki loop berkecepatan tinggi yang memberikan tekanan G-force cukup kuat. Desain ini membuat sensasi seluncuran terasa lebih intens dibanding wahana air biasa. Kecepatan luncur dapat mencapai lebih dari 60 km per jam, sehingga pengunjung harus berdiri dalam posisi benar sebelum trapdoor terbuka. Dalam beberapa kasus, jika kecepatan kurang, tubuh bisa gagal menyelesaikan loop dan harus dievakuasi melalui pintu darurat khusus. Meski menegangkan, Aqualoop menjadi salah satu inovasi water slide modern yang banyak diadopsi taman air besar di dunia. Tabung Aqualoop terbuat dari material komposit transparan yang memungkinkan pengunjung di luar melihat tubuh meluncur di dalamnya. Teknologi ini dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik visual wahana tanpa mengurangi kekuatan struktural tabung yang harus mampu menahan tekanan air dan kecepatan tubuh secara bersamaan. Nomor 6. Falcon's Fury. Falcon's Fury adalah menara jatuh bebas setinggi 102 meter yang menjatuhkan pengunjung dengan kecepatan hampir 100 km per jam. Sebelum jatuh, kursi wahana akan berputar sehingga penumpang menghadap lurus ke bawah, memberikan visual langsung ke tanah dari ketinggian ekstrim. Mekanisme ini menciptakan sensasi unik yang membedakannya dari menara jatuh bebas lainnya. Gerakan jatuhnya menggunakan sistem pneumatik yang memastikan percepatan stabil tanpa hentakan keras pada akhir penurunan. Posisi tubuh yang menghadap ke bawah membuat sensasi gravitasi terasa lebih kuat dibanding wahana tower drop lain yang hanya memberikan sudut pandang standar. Pengunjung biasanya merasakan berat dan tekanan yang intens sepanjang detik-detik terakhir sebelum pengereman. Falcon's Fury memegang rekor sebagai salah satu drop tower tertinggi di Amerika Utara yang menggunakan rotasi kursi penuh. Desain rotasi ini dikembangkan dengan sistem pengunci hidrolik yang menahan kursi pada posisi tepat hingga waktunya pelepasan, memastikan sinkronisasi yang aman antara efek rotasi dan jatuh bebas. Nomor 5. Walt Disney World, Florida. Jujur saja, hal paling menyeramkan dari Disney World itu sebenarnya bukan wahananya, tapi harga tiketnya. Begitu kamu memutuskan untuk liburan ke sini, kamu harus siap merogoh kocek dalam-dalam. Bahkan mungkin saking mahalnya, bukannya pulang membawa kenangan manis, justru pulang membawa utang pay later. Dan setelah berhasil membayar mahal, kamu akan segera bertemu dengan tantangan berikutnya. Antrean panjang yang seakan gak ada habisnya. Dan setelah kaget dengan harga dan lelah menunggu, barulah kamu mungkin bisa mencoba 1 atau 2 wahana. Itu pun kalau masih punya energi. Nah, salah satu wahana yang hampir pasti kamu tuju adalah Space Mountain. Roller coaster legendaris ini sudah jadi ikon Disney dan bisa dibilang salah satu yang paling terkenal dan dicintai sepanjang masa. Wahana ini pertama kali dibuka pada tahun 1975 di Magic Kingdom dan sampai sekarang masih tetap populer. Space Mountain mengusung tema luar angkasa. Perjalanan dimulai dari sebuah stasiun futuristik, tempat para pengunjung naik ke dalam kereta. Kereta kemudian berputar melewati terowongan, keluar masuk cahaya, sebelum akhirnya meluncur ke dalam kegelapan total,
seolah-olah melesat di angkasa dengan bintang-bintang di sekelilingnya. Keistimewaan utama wahana ini bukan cuma soal kecepatan, tapi cara Disney memanfaatkan gelapnya ruangan untuk menciptakan sensasi yang lebih menegangkan. Tanpa benar-benar melihat jalur di depan, setiap tikungan terasa lebih mengejutkan. Dan seperti biasa, Disney sangat jago dalam menciptakan pengalaman yang benar-benar terasa hidup. Itulah sebabnya Space Mountain tetap digemari selama puluhan tahun. Nomor 4. Slide Wheel Water Slide. Slide wheel adalah kombinasi unik antara seluncuran air dan Ferris wheel yang bergerak berputar secara perlahan ketika pengunjung meluncur di dalam tabungnya. Wahana ini memiliki struktur besar berbentuk roda yang berputar secara sinkron dengan aliran air, menciptakan sensasi naik turun yang tidak bisa ditemukan pada seluncuran biasa. Setiap putaran membawa perahu karet ke sudut berbeda, membuat arah gerakan terasa acak. Waktu tempuh wahana ini sekitar 1,5 menit dengan kecepatan dan tekanan air yang berubah-ubah mengikuti ritme putaran roda. Pengunjung mengalami perpaduan antara sensasi meluncur dan sensasi diayun yang membuat perjalanan terasa lebih dinamis. Karena ukuran wahana yang masif, slide wheel sering menjadi pusat perhatian di dalam area taman air. Nomor 3. Wansheng Ordovician Theme Park, Chongqing, China. Wansheng Ordovician Theme Park terkenal dengan koleksi atraksi ketinggian yang ekstrim, termasuk jembatan langit transparan, ayunan tebing raksasa, dan jalur gantung yang melintasi lembah dalam. Banyak wahana di taman ini dibangun langsung di atas tebing batu kapur, sehingga memberikan pemandangan yang dramatis sekaligus menegangkan bagi pengunjung. Beberapa atraksi paling populer adalah ayunan tebing setinggi lebih dari 300 meter yang mengayun ke arah jurang terbuka, serta jembatan langkah-langkah berjeda yang memaksa pengunjung melompat di atas papan terpisah di ketinggian. Semua atraksi menggunakan tali pengaman yang menempel di jalur baja, tetapi ketinggiannya membuat adrenalin tetap terasa kuat. Taman ini dibangun di kawasan geologis Ordovician yang kaya akan formasi batuan berusia ratusan juta tahun. Nomor 2. Goliath. Kalau yang ini rasanya sudah nggak pantas disebut roller coaster, ukurannya kebangetan. Sampai-sampai orang-orang bikin istilah sendiri buat wahana ini, namanya hypercoaster. Goliath berada di Six Flags Magic Mountain, California Selatan. Dari awal perjalanan, penumpang langsung diajak naik pelan-pelan lewat tanjakan yang panjang banget. Keretanya terus merangkak naik, makin tinggi, makin bikin tegang, karena semua orang tahu, turunan di depannya pasti nggak main-main. Begitu sampai di puncak, ada satu momen singkat di mana kereta terasa diam dan menggantung, seperti berhenti di udara. Tapi itu cuma sebentar. Detik berikutnya, kereta langsung meluncur turun hampir tegak lurus sejauh sekitar 78 meter, dengan kecepatan mencapai 137 km per jam. Tubuh langsung ketarik ke kursi, sementara perut rasanya seperti tertinggal di atas. Setelah turunan pertama itu, ritmenya benar-benar gak ada jeda. Kereta masuk ke terowongan sempit yang bikin refleks nunduk, lalu langsung diseret ke turunan berikutnya. Sepanjang lintasan, sensasi terus berganti antara melayang tanpa bobot dan ditarik keras oleh gaya gravitasi, naik dan turun tanpa ampun. Semua itu terjadi sepanjang lintasan sekitar 1.370 meter, yang rasanya panjang dan menguras adrenalin. Nomor 1. Volcano Boarding. Volcano boarding adalah aktivitas ekstrim yang dilakukan di lereng gunung berapi aktif Cerro Negro di Nicaragua. Pengunjung menaiki papan khusus dan meluncur menuruni lereng vulkanik yang dipenuhi kerikil hitam dan pasir vulkanik dengan kemiringan curam. Kecepatan luncur dapat mencapai 40 hingga 80 km per jam, tergantung teknik dan jenis papan yang digunakan. Sebelum meluncur, peserta harus mendaki ke puncak Cerro Negro sambil membawa papan mereka sendiri. Cerro Negro merupakan salah satu gunung berapi paling muda di Amerika Tengah dan telah meletus lebih dari 20 kali sejak ditemukan pada abad ke-19. Aktivitas vulkaniknya membuat batu dan pasir di lereng selalu berganti tekstur, sehingga kondisi permukaan untuk boarding bisa berubah dalam hitungan bulan. Fenomena inilah yang menjadikan volcano boarding aktivitas unik yang jarang ditemukan di tempat lain. This way, more funny.